Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi selanjutnya yaitu SPT manual. Seperti kemarin tugas pada saat UTS sudah Ibu kasih tugas SPT manual, tapi ternyata masih banyak yang pada bingung ya dari teman-teman. Itu masih banyak yang pada salah. Paling cuma ada 1 atau 2 orang yang benar yang bisa, cuman masih ada yang kurang juga. Sekarang disimak materi SPT manual untuk teman-teman ya. Ini cara mudah mengisi SPT PPH pasal 21. Itu untuk kondisi normal ya, bukan pembetulan. Berarti bukan ada yang salah. Kalau pembetulan itu kan berarti kita revisi. Kalau ini kondisi normal. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini ada data PPH 21 karyawan tetap PT XYZ Januari sampai dengan Februari, ini salah ya, Januari sampai dengan Desember 2021 maksudnya, yang teman-teman sudah kerjakan di soal UTS kemarin. Nah, itu kan karyawan tetap. Kalau karyawan tetap itu masuk ke formulir 1721 lampiran ke-1. Kalau di perusahaan teman-teman ada karyawan tidak tetap, itu berarti perhitungannya dimasukkan ke formulir 1721 lampiran kedua. Nah, ini contoh bukti potong untuk karyawan tidak tetap ya. Nanti untuk karyawan tetapnya bukti potongnya Ibu akan kasih contoh di grup kelas ya. Nah, selanjutnya pemotongan PPh sebesar perhitungan sebelumnya. Untuk pegawai tetap dilakukan setelah masa pajak terakhir di Desember atau saat berhenti bekerja dengan formulir 1721A1 atau 1721A2. Sedangkan untuk pegawai tidak tetap dilakukan setelah dilakukan pemotongan dengan formulir 1721 lampiran ke-6. Jadi untuk karyawan pegawai tetap itu diberikan bukti potong pada saat akhir tahun atau di Desember atau pada saat karyawan tersebut berhenti. Nah, biasanya ada perusahaan yang memberikan bukti potong semuanya, baik yang nihil maupun yang dipotong. Tapi ada juga perusahaan yang hanya memberikan bukti potong jika ada karyawan tersebut yang dipotong. Tapi kalau yang nihil biasanya tidak diberikan. Karena kalau ada yang tidak nihil, nah itu kan perlu dibayarkan atau perlu disetorkan ke bank gitu ya. Jadi dia kurang bayar, makanya perlu diberikan kepada si karyawan tersebut. Tuh ya, perhatikan di sini untuk bukti potong karyawan tidak tetap kurang lebih sama bentuknya, cuman beda di bulannya. Kalau karyawan tidak tetap di sini kan lihat di nomornya 1301 itu bulan Januari, 20 itu tahunnya. Untuk 0001 itu berarti nomor induk si karyawannya. Tapi kalau bukti potong tidak tetap, bukti potong tetap itu nomornya 01 sampai dengan 12. Jadi karena kan dia rekapan dari Januari sampai dengan Desember kalau untuk karyawan tetap. Ya, kalau misalnya ini kan contoh karyawan tidak tetap. Selanjutnya sama lainnya, NPWP, nama, alamat sama. Ada kode objek pajaknya juga berbeda. Kalau ini kan 21/100/02 itu untuk karyawan tidak tetap ya. Ada jumlah penghasilan bruto, dasar pengenaan pajak, ada PP yang dipotong. Nah, untuk NPWP dan nama pemotong pajak kurang lebih sama ya, cuman beda di perhitungannya aja karena lebih banyak kalau untuk karyawan tetap ya. Ntar Ibu kasih contohnya. Selanjutnya penyetoran ya. Jadi setelah kita potong setelah kita hitung, kita buatkan bukti potong, jangan lupa disetor. Kan tadi data di sini teman-teman lihat Januari itu PP 21-nya 1.966.562. Berarti harus kita setorkan ke bank. Kita harus buat ID billing namanya ya. Jadi setelah kita hitung PP 21 pegawai tetap di Januari, untuk penyetoran dibutuhkan ID billing.
Setelah membayar pajak, wajib pajak akan mendapatkan NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara. Nah, ini contoh cara membuat ID billing. Nanti ada materi minggu depan itu ID billing ya. Jadi ntar ada teman-teman bisa latihan ID billing. Ini kurang lebih seperti ini aja ya gambarannya. Kita membuat ID billing. Selanjutnya kita lapor SPT. Nah, ini yang dibuat SPT manualnya ya. Memenuhi syarat wajib PSPT pasal 3 ayat 3. Pemotongan PP pasal 21 terhadap pegawai tetap lebih dari 20 dokumen. Pemotongan PPh pasal 21 tidak final dengan bukti potong lebih dari 20 dokumen. Pemotongan PPh pasal 21 final dengan bukti potong lebih dari 20 dokumen. Penyetoran dengan SSP bukti atau bukti PBK pemindah bukuan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen. Nah, kalau misalnya ini tidak lebih dari 20 dokumen, itu tidak wajib PSPT, berarti manual ya. Tapi kalau misalnya banyak, karyawannya banyak, misalnya, nah ini kita pakai aplikasi SPT seperti itu ya. Misalnya cuma ada 10 orang karyawan misalnya, terus lagi bukti potongnya cuma satu misalnya, cuman berarti bukti potongnya cuma 10 gitu kan. Terus apa namanya, bukti bayarnya misalnya cuma satu aja misalnya. Nah, itu berarti tidak harus pakai aplikasi SPT, jadi bisa pakai manual. Formulir yang perlu disampaikan ke KPP. Nih teman-teman lihat ya, yang di checklist. Induk SPT-nya pasti, terus SPT 1721 lampiran pertama, terus lampiran kedua dan lampiran keempat ya. Karena kalau misalnya bukti potong itu kan lampiran ke-6, itu biasanya nanti di akhir tahun ya. Jadi 4 formulir aja yang perlu dibuat untuk disampaikan ke KPP. Ini contoh formulir induknya seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ada NPWP, nama karyawannya, terus ada dalam pelaporan satu masa pajak kolomnya kosong, kalau yang ini kosongin aja bukti pemotongannya. Terus ini untuk karyawan, kode pajak objek pajaknya diisi, terus jumlah penghasilan brutonya diisi, jumlah PPh yang dipotongnya diisi ya. Terus di atasnya kode masa pajaknya Januari, satu masa pajak, dan NPWP pemotong. Ini lampiran induknya. Selanjutnya ini untuk lampiran keempat ya. Ini bukti pemindah bukuan seperti ini. Ada kode akun, terus ada tanggal bukti pemindah bukuan atau tanggal SSP atau tanggal kita buat ID billing gitu kan. Nah, atau tanggal kita buat bayar si pajaknya. Terus kita masukkan, setelah kita bayar, kan kita buat ID billing, selanjutnya kita storekan ke bank, bawa bukti ID billing tersebut. Nah, nanti kita dapat dari bank itu kode NTPN. Nah, itu yang dimasukkan di lampiran 1721 lampiran keempat. Ya, dimasukkan ke sini NTPN-nya berapa, baru jumlah PPN di store. Ini dilampirkan. Nah, ini contoh NTPN-nya. Ini contoh bukti penerimaan dari bank setelah kita bayar. Nah, ini NTPN-nya yang dimasukkan. Kalau kita manual ya. Selanjutnya ini SPT PPh 1721 yang induknya. Kalau yang tadi berarti ini yang lampiran pertama ya. Ini lampiran pertama. Ini lampiran induknya. Untuk masa pajak Januari, ada NPWP, ada nama, ada alamat, nomor telepon.
Dimasukkan pegawai tetapnya berarti ada 20, masukkan jumlah penghasilan bruto semuanya, total 20 karyawan, dan jumlah PPh yang dipotong di Januari 20 orang karyawan. Dimasukkan, terus yang di store berapa di nomor 15 dimasukkan. Selanjutnya kita masukkan di lampirannya apa aja, di 1721 lampiran pertama, terus formulir 1721 lampiran keempat untuk nomor NTPN-nya, dan 1721 ini yang surat setoran pajaknya, bukti dari banknya dimasukkan ya. Terus selanjutnya di sini tanda tangan pemotong ya, untuk pimpinan perusahaan biasanya teman-teman bisa lihat. Oke, berarti itu saja yang dilampirkan ya. Intinya untuk SPT manual berarti kita hanya melampirkan untuk karyawan tetap, berarti induk SPT yang tadi ya. Ini rekapannya, ini induk SPT nih. Terus ada 1721 lampiran pertama yang dimasukkan. Itu isinya tadi yang ini. Data karyawannya ada 20 orang masukkan ya. Terus 1721 lampiran ke-4 itu buat bukti dimasukkan nomor NTPN-nya. NTPN itu nomor yang kita dapatkan setelah kita bayar pajak. Ini contohnya. Ya, setelah kita bayar pajak, kita mendapatkan bukti dari bank. Nah, itu ada nomor tertera nomor NTPN-nya. Itu dimasukkan ke sini. Dimasukkan jumlah PPN di store berapa. Dan satu lagi itu SSP. SSP itu bukti kita bayar pajaknya yang diterima dari bank seperti ini. Ini namanya SSP ya. Nih. Jadi ada 4 lampiran ya. Oke, itu saja. Untuk link download form SPT yang diperlukan, teman-teman bisa cek di link ini ya. Untuk minggu depan itu kita akan membahas membuat ID billing ya. Ntar materinya Ibu kirimkan lagi beserta penjelasannya. Oke, untuk teman-teman yang mau revisi atau yang mau coba membuat SPT manual yang kemarin salah, boleh dicoba dikirimkan ke GCR atau di WA Ibu untuk dikoreksi saja, tapi tidak untuk dinilai ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.